Baik teman-teman, tanpa terlalu banyak menyita waktu, izin saya share screen untuk membersamai teman-teman pada hari ini. Mungkin 2-3 jam ke depan kita akan bersama-sama untuk eh, menimba ilmu dan diskusi bersama terkait materi yang diamanatkan kepada saya, yaitu bagaimana implementasi assessment atau penilaian dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning di taman kanak-kanak. Tentu ini bukan hal yang baru karena pelaksanaan dan implementasi asesmen di taman kanak-kanak sudah seringkali kita lakukan. Seringkali kita dampingkan kepada guru-guru kita di satuan binaan kita. Namun di era kepemimpinan Pak Menteri saat ini dengan pendekatan deep learning menjadi sesuatu yang berbeda karena dalam implementasinya banyak sekali hal yang harus kita gali, tidak hanya sekedar tes tertulis atau tes hasil karya siswa atau tes performa, tapi kita harus melihat dari berbagai sisi tentang kedalaman sebuah assessment. Oleh karenanya, izinkan saya Ida Saidah untuk membersamai teman-teman di jam-jam berikutnya. Baik teman-teman, sebagai refleksi awal, apakah screen saya sudah nampak? Izin konfirmasi Bu Indah Imas. Sudah, Bu. Baik, untuk refleksi awal kita Silakan. bersama, Ya, izin saya putarkan satu tayangan video. ya Teman-teman silakan, boleh, Bu. baik, teman-teman semua boleh mencatat, kemudian menganalisa perkembangan apa yang nampak pada Ananda di video ini, apa yang kita amati, kemudian kemampuan apa yang belum berkembang dengan baik, dan kira-kira rekomendasi pembelajaran untuk Ananda kita yang tampak di video ini apa? Baik, izin saya Pak tayangkan. Suaranya nggak muncul. Suaranya belum ada, Bun. Nah, suaranya nampak tidak? Tidak. Tidak, Bun. Mm-mm. Oh, seperti itu. Kalau di slideshow gimana? Dibesarkan anunya, layar. Padahal suaranya dari sini sudah maksimal loh, Pak. Maksimal sekali. Kali dari saya. Saya ulang ya, teman-teman. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan cukup terdengar meskipun beberapa teman-teman berkomentar bahwa suaranya tidak nampak bagus, tidak ada suaranya. Tapi mudah-mudahan bisa terlihat ya. Kira-kira perkembangan apa yang nampak pada Ananda? Boleh teman-teman menuliskan eh, jawabannya melalui kolom chat. Silakan teman-teman. Oh, tidak ada suaranya, Bun. Maaf sekali. Saya tidak bisa membantu kalau itu karena memang dari sini saya sudah menyuarakannya sangat maksimal ini Bapak Ibu. Baik, kalau begitu izinkan saya melanjutkan dengan refleksi yang kedua. Nah, izin saya memandu teman-teman sekalian. Silakan, Bunda, silakan. Oke. Bunda Imas, apakah suara Ya, saya baik. masih terdengar bagus? Luar biasa. Keren. Oke, Mantap. bagus. Ya. Ceritakan asesmen pembelajaran guru yang sudah dilakukan oleh pengawas TK saat melakukan pendampingan. Kemudian, saat melakukan pendampingan, asesmen pembelajaran, apa saja kendala yang dihadapi oleh pengawas TK? Dua pertanyaan ini sebagai refleksi awal, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat jawabannya.
ceritakan sedikit pengalaman teman-teman sebagai pengawas TK saat mendampingi satuan dan kesulitan apa saja saat pendampingan asesmen dilakukan di satuannya. Boleh teman-teman tuliskan di kolom chat. Belum ada yang berkomentar. Oh, tampilan PPT-nya belum di slideshow sehingga suaranya tidak muncul. Baik, saya akan melihat dulu, mengulang kembali screen yang saya tayangkan tadi. Di mana ya? Sound share. Oke. Maaf, saya ulang teman-teman. Ah, ini dia. Oke. Besok Bapak datang. Bunda Imas, apakah terdengar suaranya? Alhamdulillah, luar biasa terdengar Bunda. Baik. Bilang gini. Besok Bapak datang ya. Ya gitu. Terus tadi mau gimana emang ngomongnya sama Rumi? Besok Bapak datang. Oh gitu, harusnya gimana harusnya? Ibu ulangi deh nanti. Besok Bapak datang. Iya, maaf ya. Dimaafin? Enggak. Mudah-mudahan sekarang sudah dengar bagus nih Bunda Imas. Halo Bunda Imas, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bunda, terdengar Terdengar, ya? aman. Sekarang videonya sudah nampak ada suara, sudah terdengar suara juga. Iya, terdengar juga. Oke. Baik teman-teman, silahkan dianalisa, disimak. Ini peserta tambah berkurang. Apakah kita lanjut saja atau kita berhenti nih? Lanjut Mohon saja, lanjut saja Lanjut Bunda, saja, karena baik. ada yang Baik. mungkin nanti akan penuh lagi. Oke, baik Bunda. Untuk refleksi yang kedua, nah ini refleksi yang kedua. Masih nampak ya layarnya, di layar masih nampak ya Bun ya? Oke. Teman-teman silahkan ceritakan asesmen pembelajaran guru yang menurut teman-teman ketika melakukan pendampingan itu dirasa sulit. Di sini sudah saya lihat ada jawaban dari teman-teman. Kebanyakan guru menggunakan checklist. Kendala yang dihadapi yaitu banyak guru yang tidak menggunakan HP Android. Nah, itu kendala ya. Kemudian diputar PPT-nya sudah tadi, tidak ada suaranya. Kemudian ada juga jawaban dari teman kita, kebanyakan guru menggunakan checklist yang belum berkembang sosial emosionalnya. Terima kasih sudah merespon. Anak masih pendampingan dalam emosi anak belum stabil, perkembangannya belum menguasai emosional. Ini dari Mulyadi, dari Ibu Eli Mulyani, dari Ibu Suniati Riau. Keberanian mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan masih kekeh pada ucapannya, tidak mau berubah. Dari Ibu Suniati Riau. Kemudian dari Jatim, Ibu Tuni. Anaknya belum bisa mengendalikan emosinya, terus anaknya belum bisa memaafkan mamanya, masih ngambek ya. Kemudian Ibu Rita Herawati, pengawas TK Kota Bogor, anak dapat mengungkapkan perasaannya secara jujur. Kemudian dari Ibu Nurdiana, Kabupaten Madinah, perkembangan yang tampak, anak dapat mengikuti perintah dari orang dewasa dan mengendalikan emosi. Ada juga dari Ibu Juwariah Mukmin, ini dari Ibu Juwariah Mukmin. Kita lihat ini beliau menyampaikan bahwa perkembangan izin refleksi, asesmen yang sudah dilakukan sekolah dampingan seperti catatan anekdot, hasil karya, dan foto berseri. Kendala yang dihadapi masih ada guru yang belum melakukan asesmen, mungkin masih males ya Bun, atau mereka masih memiliki pengetahuan yang terbatas tentang asesmen. Dari Jabar, Ibu Lilis Mulyani, di daerah, guru yang banyak murid, guru kurang jadi kewalahan dalam melakukan asesmen. Tidak seimbang antara rasio guru dan siswa ya. Dari Ibu Yuliana Gustinur,
pada video perkembangan emosi dan sosial yang harus dikembangkan. Ibu Nur Hardini dari Bondowoso ini. Perkembangan emosi belum bisa berkembang dengan baik. Ya, terima kasih. Dari Ibu Suniani Riau juga sudah memahami asesmen namun belum semua menerapkan. Dari Ibu Tuni, guru dalam melakukan penilaian masih banyak menggunakan pilihan yang lama. Siti Hoiriah dari Ibu Tuni juga, dari Ibu Suniati Riau, kemudian dari Ibu Siti Nenden Kabupaten Garut, perkembangan anak sosial emosionalnya belum stabil. Asesmen awal, kebanyakan guru belum paham tentang asesmen dan implementasinya. Kemudian Ibu Siti Aisyah di video perkembangan yang nampak bahasa anak sudah berkembang namun belum dapat mengendalikan emosi. Sebaiknya orang tua atau guru terus menstimulasi perkembangan emosi dan sosial anak dengan stimulus yang tepat. Dari Ibu Happy Rosella Kota Cirebon, asesmen yang dipakai biasanya checklist, kadang asesmen terpisah, tidak di RPP. Harusnya asesmennya beragam, tidak checklist, gitu ya, anekdot, hasil karya, dan lain-lain. Wow, terima kasih teman-teman, ini banyak sekali. Ini yang terakhir Niluh dari Niluh Putu Damiani dari Bali, emosi anak belum stabil, perlu perhatian untuk anak. Ibu Maria, Ibu Suliem dari Jombang juga terima kasih. Semua komennya sudah saya baca, maaf yang belum terbaca ya. Oke, teman-teman, refleksi berikutnya saya ingin teman-teman membaca secara langsung di layar dan saya izin memandu. Ibu Ria mengawali kegiatan pagi dengan berbaris sebelum masuk kelas, berdoa, bernyanyi, dan mengabsen siswa. Selanjutnya Ibu Ria membagikan lembar kerja mewarnai gambar bunga. Semua anak diminta mewarnai gambar yang sama dengan pensil warna yang mereka miliki. Selama kegiatan mewarnai gambar bunga, terlihat beberapa anak yang masih kebingungan dengan tugas yang diberikan gurunya. Sesekali tampak anak-anak berlari-larian di dalam kelas, saling bercanda dan mengganggu temannya yang lain. Sesekali Bu Ria berusaha menarik perhatian anak-anaknya dengan tepukan bervariasi dan yel-yel kelas yang diikuti oleh sebagian anak-anak di dalam kelas. Suasana kelas terkendali, namun tidak semua anak terlibat dalam kegiatan mewarnai gambar bunga. Di akhir pembelajaran, Bu Ria melakukan asesmen terhadap hasil kerja anak-anaknya dengan memberikan tanda jempol dan bintang bagi gambar anak yang baik dan cocok menurut selera Bu Ria. Nah, di bawahnya ada tulisan tuh teman-teman. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap teknik asesmen yang dilakukan oleh Pak Dani? Maaf, saya salah menulis, oleh Bu Ria. Apakah teknik tersebut sudah relevan dengan pembelajaran mendalam? Nah, untuk refleksi ketiga ini, silahkan jawabannya tulis teman-teman di kolom chat. Apakah Ibu Ria sudah melakukan teknik asesmen dengan pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam? Ayo silakan teman-teman beri komentar. Belum ada satupun yang beri komentar. Oh, nih ada sudah masuk. Nurdiana Kabupaten Madinah, asesmen yang dilakukan pendampingan guru merancang pembelajaran lebih kreatif. Bu Arisni, asesmen dilakukan asesmen awal, proses asesmen akhir, kendala yang dihadapi guru belum maksimal. Kemudian Ibu Yeni Periasih dari Kota Binjai, asesmen yang dilakukan dengan berbagai pilihan dan salah satunya hafalan serta alat peraga perkembangan sosial emosional terus kawal oleh orang tua dan guru. Dari Nunuk Diah Samsiati hadir Pak menyimak, Masya Allah, terima kasih. Belum relevan, belum melakukan penilaian, belum relevan yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, tidak sesuai. Ibu Ria belum melakukan asesmen mendalam. Ibu Happy, belum ada asesmen strategi PM. Nah, Ibu Suniati Riau, Ibu Tutik ini, Samiati, belum membosankan anak. Bu Salami EKW, PS Lumajang, Jatim, teknik pembelajaran belum menggunakan pembelajaran deep learning. Kemudian Ibu Julinar pun demikian. Coba kita lihat Ibu Julinar komentarnya apa. Teknik yang dipakai tidak relevan dengan pembelajaran mendalam karena tidak mengetahui model masing-masing tipe anak. Nah, tidak ada asesmen anaknya ya. Asesmen yang dilakukan belum sesuai karena dilakukan bukan berdasarkan hasil proses yang dilakukan anak, tapi berdasarkan selera Ibu Ria. Kegiatan tidak sesuai dengan PM. Ibu Nur Hardini, terima kasih. Kemudian Ibu, siapa tadi yang belum saya sebut namanya? Ibu Aminah dari Kabupaten Karimun. Ibu Nur Anifah
1966, Ibu Paridah dari Disdikpora KP, Kepri atau KP itu, Ibu Siti Nenden dari Kabupaten Garut. Kita lihat juga komentar dari Ibu Yati pengawas TK, belum deep learning. Ibu Hartini, belum sesuai PM. Ibu Jabar Lilis Mulyani masih menunggu arahan asesmen berdasarkan pembelajaran mendalam. Sumiati SPD Aud belum relevan. Ibu Nila Kesuma masih berpusat pada guru, jadi belum relevan. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberi komentar dari refleksi awal materi saya. Kemudian teman-teman, kita akan sama-sama mengingat kembali bahwa hal ini, teori ini, deskripsi ini, pendapat ini sudah sering kita baca apa yang dimaksud dengan assessment atau penilaian. Kita sama-sama memaklumi bahwa penilaian atau assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian, asesmen dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini relevan sekali dengan tadi materi yang dibawakan oleh Ibu Anik ya. Bagaimana coding di TK. Kemudian kita juga punya teknik catatan anekdot, hasil karya, foto berseri, teknik observasi, kinerja, unjuk performa, tes tertulis, tes lisan, dan lain-lain teknik serta instrumen yang bisa kita gunakan dalam menghimpun data saat melakukan assessment. Selanjutnya, teman-teman yang saya hormati, kita juga perlu bertanya ini, mengapa penilaian pembelajaran mendalam penting dilakukan? Teman-teman, tadi ada satu pendapat loh dari teman kita dari Jawa Barat nih Bu Lilis. Belum ada arahan tentang pembelajaran assessment dengan pembelajaran deep learning. Narasinya dari kementerian belum terbit. Nah, oke, tak apa-apa. Kita coba untuk jemput bola karena pengawas TK ini paling ini ya, paling respect. Coding aja belum diluncur, kita udah jemput bola lebih dulu. Artificial Intelligence, Grok, kemudian ChatGPT kita sudah pelajari bersama-sama sejak hari kemarin. Maka kita hari ini akan membedah dengan taksonomi Solo. Solo Taxonomy terkait dengan deep learning yang saat ini menjadi kekuatan dalam melakukan assessment. Teman-teman, assessment memiliki arti yang sangat penting ya. Sebab evaluasi merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik atas materi-materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Jadi kalau dikatakan penting, ya sangat penting lah. Bagaimana tidak ya? Bagaimana mungkin kita bisa melihat perkembangan anak maju tidaknya mereka dalam menerima setiap stimulus yang dilakukan oleh guru kalau tidak dilakukan assessment. Oleh karenanya sangat penting sekali. Oke, teman-teman yang saya hormati. Bagaimana assessment diintegrasikan pada pembelajaran deep learning? Masalahnya sebetulnya ada di sini nih. Ketika teman-teman saya sendiri dalam beberapa waktu terakhir ini berpikir keras sekali untuk mencoba muhasabah diri, apakah pembelajaran ini ada yang anonet? Maaf, saya tutup dulu yang anonet. Ada yang anonet ya, mohon dihapus nih anonetnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saya muhasabah diri sejak tadi malam ketika ketika Pak Ketua meminta saya membawakan materi assessment dengan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Saya baca beberapa taksonomi, tapi saya sangat tertarik dengan taksonomi Solo yang kemudian saya dapat dari seorang teman Widya Iswara yang beberapa waktu yang lalu memberikan materinya secara individu bersama saya dan saya coba sajikan saat ini kepada teman-teman. Oke, teman-teman, untuk mengetahui apakah assessment yang dilakukan oleh guru itu mendalam atau tidak, kita harus mengawalinya dari entry behavior atau tes perilaku awal. Oh iya mah tes awal tehnya Bu nya, tes diagnostik awal ya Bu ya. Sebetulnya kalau kita lihat alurnya di sini, ini deep learning ini sudah kita lakukan ya. Entry behavior, tes perilaku awal. Selanjutnya
kita akan masuk ke proses pembelajaran. Di proses pembelajaran ini ada assessment formatif dengan assessment for learning yang dilakukan oleh guru dan assessment as learning, self evaluation yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Dalam proses pembelajaran inilah fase-fase belajar siswa terjadi. Kedalaman sebuah penilaian akan terjadi pada proses pembelajaran dengan assessment formatif, assessment for learning yang dilakukan oleh guru, dan assessment as learning yang dilakukan secara reflektif oleh siswa itu sendiri. Sebab dalam proses pembelajaran ini, guru akan mengukur hasil belajar dari fase ke fase dan memperbaiki proses belajar bersama-sama dengan siswa. Sehingga akhirnya proses yang dilalui akan sampai ke asesmen sumatif, yaitu mengukur capaian belajar berdasarkan rapot pendidikan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengukur capaian belajar dari dimensi D, dimensi E, dimensi D sekian ya bersama Ibu Nunung dengan menggunakan ChatGPT dan Grok, dan luar biasa hasilnya, analisanya itu mantap sekali. Kita tahu di mana kelemahan guru-guru kita dalam melakukan assessment. Inilah proses evaluasi deep learning berdasarkan taksonomi Solo yang saya pelajari. Lanjut. Ini teman-teman, izin saya menyampaikan. Prinsip assessment pembelajaran mendalam menekankan pada pentingnya umpan balik dan assessment otentik. Catat dua hal itu ya. Prinsip assessment atau penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam menekankan pentingnya umpan balik. Berarti harus ada refleksi, mau tidak mau harus ada refleksi, dan assessment otentik yang real, yang nampak, yang terlihat pada saat itu. Kalau tadi kasusnya Bu Ria tadi, ada nggak umpan balik? Cuman ngasih jempol dan bintang. Saya rasa tidak ada ya. Jadi prinsip assessment mendalamnya, pembelajaran mendalamnya di kasus refleksi tadi di awal, Bu Ria, itu kita tidak melihat, tidak melihat. Kemudian assessment otentik. Kalau teman-teman tadi melihat video tayangan anak yang marah, kesel, menangis, emosinya belum stabil karena memang dia di usia 3 tahun. Kemudian teman-teman mencoba menganalisa apa yang terjadi dari perkembangan anak tersebut. Teman-teman sedang melakukan assessment autentik. Paling tidak, pada video tadi kita sudah masuk ke assessment dengan pembelajaran pendekatan deep learning atau mendalam. Sebab prinsipnya ada 3 nih. 1, assessment sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Yang kedua, assessment untuk pembelajaran. Ini terjadi di proses. Yang ketiga, assessment hasil belajar. Ini terjadi di akhir, yaitu sumatif. Kalau assessment sebagai pembelajaran, kita bisa menganalisa assessment diagnostik ya. Kalau kemarin kita dengar istilahnya, yaitu di awal, memetakan potensi anak, memetakan keinginan anak, memetakan hasrat, minat, dan mood anak. Kemudian masuk ke tahap kedua, assessment untuk pembelajaran. Ini terjadi di proses yang melihat bagaimana fase-fase pembelajaran itu terjadi, yang kemudian kita bersama-sama dengan siswa melakukan perubahan atau perbaikan-perbaikan dalam prosesnya. Dan pada akhirnya guru melakukan assessment hasil belajar atau assessment of learning di assessment sumatif. 3 prinsip inilah yang menjadi bingkai dari assessment dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencatat poin demi poin sehingga nanti kita pada sesi diskusi kita bisa melakukan diskusi secara lebih komprehensif, lebih 2 arah ya, teman-teman. Inilah taksonomi Solo yang saya pelajari untuk menetapkan hasil belajar yang diminati. Ini yang kita sudah masuk sekarang ke ranah
bagaimana kita membimbing guru-guru kita agar memiliki kemampuan melakukan asesmen mendalam. Ada 4 tahap yang dicetuskan oleh Structure of Observed Learning Outcomes atau The Solo Taxonomy. Pertama, tingkat prastruktural. Yang kedua, tingkat uninstructural. Yang ketiga, tingkat multistruktural. Yang keempat, tingkat relasional, dan yang ketiga tingkat relasional, dan yang keempat tingkat abstrak yang diperluas. Teman-teman, izin saya, maaf ini kok muncul, melanjutkan ke sini ya. Oke, coba kita lihat apakah masih tampak Ibu Imas? Layarnya masih tampak kah? Alhamdulillah masih tampak. Masih tampak ya. Kita akan coba bersama-sama melihat implementasi atau gambaran tingkat prastruktural hasil belajar yang diamati. Saya izin untuk menyampaikan satu video, semoga suaranya tampak jelas. Dan tingkat prastruktural ini dikatakan bahwa di mana siswa belum memahami dengan jelas apa yang sedang dipelajarinya. Mereka mungkin tidak tahu banyak tentang topik yang diajarkan, bahkan mereka bisa saja salah paham mengenai konsep dasar. Gimana? Gimana? Nah, pertanyaan dari guru itu akan mengetahui sejauh mana apakah konsep materi yang disampaikan oleh guru itu sudah dipahami oleh anak dengan jawaban yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan tingkat prastruktural. Dalam video ini saya tidak meminta teman-teman untuk menganalisa video, tetapi mencoba, mari kita coba melihat tayangan video, kemudian kita mengkorelasikannya dengan kajian teori yang sedang kita bahas, yaitu tingkat prastruktural. Izin saya menyampaikan satu video di mana kita akan melihat siswa dalam konteks uninstruktural. Karena mau hujan, langitnya sudah mendung. Tidak lama kemudian, hujan turun. Dina melihat hujan dari balik jendela. Di kamarnya, Dina lihat, oh iya, yang tadi mendung sekarang sudah hujan. Tiba-tiba nampak belakang tim. Kemudian terdengar suara guntur menggelegar. Dina sangat kaget. Dina langsung memeluk ibunya. Ada hujan dari kasur. Karena ada apa tadi? Ada petir, ada suara petir. Suara petirnya mengeluarkan cahaya kilat ya. Iya. Ibu Dina takut petir. Ibunya Dina takut melihat belakang petir. Ibu menenangkan Dina. Ibu membuat susu hangat untuk Dina. Jadi kita tidak langsung terkena sinar matahari yang panas. Adalah lapisan udara pelindung. Hujannya berhenti. Siapa yang tahu kalau hujannya berhenti ada Ini bagus ya. Oke, teman-teman. Pada tingkat uninstruktural atau unistruktural ini, siswa mulai memahami satu aspek dari topik yang dibahas, tetapi masih terbatas dan tidak bisa menghubungkan satu ide dengan ide yang lainnya. Nah, inilah yang harus kita pahamkan kepada guru-guru kita, bagaimana ketika guru melakukan asesmen itu, apakah guru menemukan siswa yang mulai memahami satu aspek dari satu topik, tapi belum bisa atau masih terbatas dan tidak bisa menghubungkan dengan ide-ide lain. Kalau dari video tadi, kita temukan ada anak-anak yang berkomentar, ada anak-anak yang kemudian menyela, kemudian menambahkan gagasan-gagasan mereka, nampaknya
Video ini pun sebagian anak dari ini pun sudah melewati unistruktural ini. Tahapan unistruktural ini. Selanjutnya teman-teman, poin ketiga dari pembelajaran mendalam. Guru-guru kita perlu kita pahamkan agar mereka juga memahami tingkat multistruktural anak-anak didiknya. Apa itu tingkat multistruktural dari anak-anak kita? Yaitu siswa mulai memahami berbagai aspek dari topik, tetapi mereka masih kesulitan menghubungkan dengan berbagai ide tersebut. Kita lihat sebuah tayangan video ini. Apakah multistruktural ini ada juga dalam tayangan video ini? Itu ada isinya. Itu bijian sayang, biji-bijian. Biji karet. Oh iya, pintar itu teh. Terus apa lagi setelah teh? Ih, boleh pakai apa? Gimana akhirnya? Misalnya. Itu apa sayang? Panjang banget ininya. Boleh, gimana aja. Titiknya apa ya? Titiknya pakai apa ya? Pakai batu. Batu kecil. Nah, ada ide dari temannya. Pakai batu. Oke, sudah iya apa sayang? D. Ayo buat D. Nah, teman-teman yang saya hormati, pengawas TK hebat yang luar biasa, pada tingkat multistruktural ini kita harus juga berusaha memahamkan guru-guru kita bagaimana siswa mulai paham dari satu aspek atau dari topik, tetapi mereka masih kesulitan untuk menghubungkan berbagai ide tersebut. Dan tadi nampak dalam video, guru berusaha agar siswa memahami antara konsep lambang huruf dengan bunyi serta benda-benda di sekitarnya. Sungguh luar biasa ya. Guru ini berupaya agar siswa melewati masa multistruktural ini dengan baik. Kemudian dari taksonomi Solo, saya juga mempelajari multirelasional, di mana siswa sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari, membentuk pemahaman yang lebih mendalam, dan koheren dengan topik yang dibahas. Kita lihat video tayangannya. 7, boleh. Coba dilihatin angka berapa aja yang 7 itu. Mana? Ya, boleh sambil disusun sayang. Angka berapa itu? Terus ada angka berapa lagi? Ada angka berapa lagi tuh? Ini angka berapa ini? Mana nggak kelihatan? Oh iya 5. Ini angka berapa? Ini angka berapa? 8. Oke. Oke. Tayangan ini semoga melengkapi wacana bicara kita siang ini. Bahwa siswa sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari, yaitu tentang simbol angka, membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan koheren tentang topik yang dibahas, yaitu topik tentang angka yang mereka temukan dalam permainan tersebut. Inilah yang salah satu tingkat relasional yang harus kita juga pahamkan pada guru. Dan ini adalah tingkatan tertinggi, teman-teman, di mana seorang guru perlu memahamkan siswa, perlu mengetahui bahwa siswa tidak hanya memahami hubungan antar konsep-konsep tersebut, tapi juga dapat berpikir lebih lanjut mengenai implikasi dari pengetahuan mereka. Apakah kita lihat di video ini? Apakah konsep yang mereka dapat dari permainan, apa itu namanya? Permainan apa ini ya? Semprot-semprot seperti itu, menyusun angka itu, apakah ada koheren dan implikasi keterampilan mereka selanjutnya? Kita lihat. Yeay, Ali dapat. Oke, coba sekarang lihat angka berapa aja yang didapat Ali. Boleh dilihat ke sana. Angka berapa lagi, Li? Li? Oh, itu 4. Kebalik. 18. Lagi itu berapa? Ya. Angka berapa itu? 7, pintar. 2, iya.
Angka berapa itu? 3. Satu lagi? 8. Oke. Rashid? Satu lagi itu berapa? Angka berapa itu, Rashid? 12. Oke. Boleh dituliskan ya angkanya ya. Nah, teman-teman, di akhir video, ibu guru meminta anak menuliskan apa saja bentuk atau lambang simbol angka yang mereka temukan. Sehingga konsep tersebut menjadi lebih implikatif dan membuat pengetahuan serta keterampilan mereka bertambah. Inilah yang sangat tinggi yang harus kita pahami dari apa yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan abstrak yang semakin diperluas oleh guru. Kita lihat ada anak-anak yang sedang menuliskan dari apa yang permainan tadi. 2 anak menuliskan, anak perempuan, tapi si Ali dan Rashad ini tidak. Saya sulit mencari fotonya untuk saya tayangkan di sini. Nah, itulah teman-teman tahapan-tahapan 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5 tahapan dari taksonomi Solo yang harus kita sampaikan kepada guru-guru agar asesmennya menjadi asesmen yang deep atau mendalam. Selain kita pahami bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu pilarnya ada 3 ya, joyful learning, meaningful learning, dan mindful learning. Menyenangkan, menguatkan pengetahuan, dan bermakna. Coba kita lihat apakah benar-benar di dalam tayangan ini semuanya pembelajaran deep learning dengan taksonomi Solo yang sudah kita pelajari bersama-sama. Baik teman-teman yang saya hormati, sampai sini saya ingin membuka dulu chat yang ada di grup. Bagaimana? Ada chat lagi tambahan kah? Oh, ini masih komentar yang tadi. Tidak jelas videonya. Aduh, maaf sekali. Izin ada salat duhur. Oh, mungkin videonya tidak jelas karena apa ya? Mudah-mudahan video yang lain tetap jelas ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini. Apakah suara saya masih terdengar bagus, Bu Imas? Masih, Bu. Masih. Alhamdulillah bagus, Bu. Bagus. Oke. Izin saya selesaikan dulu sebelum nanti kita ada tanya jawab ya, Bu ya. Baik. Teman-teman yang saya hormati, sesuai dengan tujuannya, asesmen dapat dibedakan menjadi 2 ya. 1 asesmen formatif, kita sudah pahami. Yang kedua adalah asesmen sumatif. Asesmen formatif kita lakukan di awal pembelajaran dan di saat proses pembelajaran. Sementara asesmen sumatif kita lakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Namun pada beberapa literasi yang saya baca, untuk asesmen sumatif di taman kanak-kanak tidak identik dengan asesmen sumatif yang ada di pendidikan dasar SD SMP. Sebab kita juga sangat banyak menemukan di lapangan guru-guru PAUD melakukan asesmen sumatif itu seperti tes-tesan gitu ya. Padahal asesmen sumatif yang dilakukan di taman kanak-kanak itu tidak terbingkai waktu seperti di SD di SMP ya. Oke, teman-teman yang saya hormati, ini ada yang anonet. Saya tidak tahu ini yang anonet coret-coret di layar saya, tapi kita biarkan saja karena tidak terlalu mengganggu. Dalam taksonomi Solo, kita mengenal penilaian yang namanya Classroom Assessment Technique atau CATS. Saya bacanya CATS aja deh, CATS gitu, atau CATS atau CATS ya. Saya baca CATS aja. Kenapa di asesmen mendalam ini, di pembelajaran mendalam ini asesmennya selain tadi ada unstruktural, ada multistruktural, ada perluasan objek abstrak, sekarang di teknik asesmen mendalam ini ada CAT, ada CATS ya, Classroom Assessment Technique. Kenapa juga kita harus sama-sama memahamkan guru-guru kita bahwa penilaian mendalam yang dibingkai dengan yang ditopang dengan 3 pilar, joyful, meaningful, dan mindful learning itu adalah metode penilaian formatif yang dirancang mengukur pemahaman. Jadi tujuannya mengukur pemahaman,
Taksonomi Solo ini mengukur sejauh mana anak memahami materi. Bukan cuman hafal, bukan cuman ingat. Tapi kalau dia paham ketika melaksanakannya, mempraktekannya, mereka tidak akan kesulitan. Harapannya sih ke sana ya teman-teman. Kemudian penilaian ini sering digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, kita juga sudah pernah melakukannya tentunya. Sebagai umpan balik yang berguna bagi siswa dan guru mengenai kemajuan belajar. Tujuan dari CATS ini sendiri, satu, mendapat informasi cepat tentang pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang ditemukan melalui penilaian. Kemudian, meningkatkan keterampilan siswa dalam proses refleksi dan pembelajaran aktif. Yang keempat, mengidentifikasi area kesulitan yang segera bisa ditangani oleh guru. Yang ingin saya highlight dari CAT atau CATS, Classroom Assessment Technique ini adalah bahwa dalam asesmen mendalam dengan pembelajaran di dalam pelaksanaan asesmen deep learning, selalu harus ada refleksi. Selalu harus ada area-area yang dicari, area sulit yang dicari oleh guru sehingga segera bisa diatasi. Itu maksudnya ke sana Bapak Ibu. Dan untuk teknik classroom assessment teknik ini ada beberapa contoh yang coba saya angkat dari taksonomi Solo dan saya coba cari video-video yang relevan sehingga kita tidak hanya membaca teori tapi juga mengkorelasinya dengan tayangan-tayangan ini. Bagian yang paling membingungkan, ini contoh CATS yang pertama, cari bagian yang paling membingungkan. Membingungkan siapa? Membingungkan anak mungkin ya. Tujuannya mengapa? Untuk mengetahui bagian mana dari materi yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, kita lihat nih. Aduh, ada yang anonet-anonet. Mohon dong, jangan dicoret-coret. Saya kesulitan ini. Iya, Ada yang coret. Ibu Suwarni. Oh iya, nampaknya izin Bu Suwarni dihapus dulu ya. Saya kesulitan menghapusnya di sini. Oke, kita lihat untuk tayangan yang pertama ini. Bagian mana yang paling membingungkan? Nah, Ibu guru tampak memberi motivasi. Bagian-bagian mana yang paling sulit dilakukan oleh anak? Dijelaskan lebih guru. Terus ke bawah, yang kuat. Padahal belum satu pun gelas itu terjatuh. Inilah yang dimaksud dengan bagian yang paling membingungkan. Contoh classroom assessment teknik. Jadi teknik penilaiannya dilakukan di dalam kelas untuk melihat bagian sulit mana sih yang membingungkan anak sehingga kok gelas ini nggak jatuh-jatuh begitu. Kemudian CAT itu sendiri, saya ingin coba memberikan contoh yang kedua, 1 minute paper, kertas 1 menit. Tujuannya memberikan wawasan cepat kepada guru tentang pemahaman siswa terhadap materi yang baru saja dia dengar. Nah, cepat nih. Tirukan. Coba kita lihat bagaimana anak merespon di video berikutnya. Sayang sekali ya kita tidak mendengar video lanjutan dari guru yang sedang membimbing anak tadi. Itulah contoh CATS 1 minute paper, kertas dalam 1 menit. Jadi ibu guru membacakan kertas dalam 1 menit, kemudian anak diminta untuk melakukan. Kemudian classroom assessment teknik atau teknik penilaian di dalam kelas yang sederhana, model CAT ini, ada think, pair, share. Berpikir, berpasangan, dan berbagi. Tujuannya apa? Mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja sama serta berbagi ide. Kita lihat apakah ini relevan videonya? Video tidak terlihat.
Videonya nggak kelihatan, Bunda. Bagaimana Bunda Imas? Iya, videonya maaf tidak kelihatan. Oh, begitu. Bagaimana ya supaya kelihatannya? Coba saya cari tahu bagaimana supaya kelihatan. Apakah harus diperbesar? Tapi saya tidak tahu di mana ini memperbesarnya. Tapi layarnya kelihatan, Bu. Kalau layar kelihatan, Halo. tetapi Kenapa videonya? ya, slide-nya untuk videonya nggak ada. Bagaimana, Bun? Untuk videonya belum ada. Oh, belum nampak. Iya, Oh, begitu. jadi mandek gitu loh, mandek. Mandek artinya? Dia berhenti. Oh, videonya berhenti. Iya. Ya Allah, padahal soundnya optimize sharing. Coba saya klik optimize sharing, sudah. Kita putar ulang ya, Bapak Ibu. Iya, baik, baik. Benar-benar tidak kelihatan, Bu. Apakah video-video yang lain juga tidak kelihatan? Nah, Nanti kita gambar apa aja? Itu gambar apanya, sayang? Buat itunya. Tokonya. Oh, itu gambar orang entik ya? Entik lagi mau ngapain gitu ke toko? Oh, mau beli sepatu. Beli sepatu, mana sepatunya, gambarnya mana? Oh, itu. Terus beli apa lagi itu? Barang apa aja itu yang ada? Tas sama topi sama sepatu. Tas sama topi sama sepatu. Yang tadi ada di... oke. Bu Imas, konfirmasi apakah videonya kelihatan? Alhamdulillah kelihatan, Bun. Nah, Oke. Nah, teman-teman, tujuan dari contoh think, pair, share, berpikir, berpasangan, berbagi ini, di mana guru dapat mengembangkan keterampilan anak dalam berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja serta berbagi ide. Mudah-mudahan video tadi cukup relevan dengan contoh chatnya ya. Kemudian contoh chat yang berikutnya, izin saya tayangkan satu video lagi. Tujuannya untuk mengevaluasi pemahaman siswa mengenai hubungan antar konsep yang dipelajari. Seperti biasa, bergiliran. Seperti biasa, bergiliran menembak gelas yang di dalamnya sudah ada huruf atau kata. Tapi nanti teman-teman mencari, nah, di mana ada gelasnya? Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah, ada yang di mana-mana. Nanti teman-teman cari, cukup satu yang ditembak sampai dia jatuh. Nanti dibuka, dilihat, terus teman-teman boleh memilih mau main apa. Mau menulis pawang dulu, mau menggambar, apalagi menyusun kata huruf di luskan, atau satu lagi boleh menggambar, ya. Oke, boleh yang mana dulu dan harus antri bergantian, tidak rebutan, ya. Are you ready? Oke, sekarang kita ke sana ya. Mudah-mudahan ini cukup relevan ya. Video yang saya tayangkan dengan tujuan dari konsep map atau peta konsep untuk mengevaluasi pemahaman siswa mengenai hubungan antar konsep yang dia pelajari. Baru saja guru ini menerangkan tentang konsep bermain, bagaimana teknik bermain, aturan main, itu konsep. Kemudian guru meminta anak-anak bermain di luar. Mudah-mudahan video ini cukup relevan sehingga tujuan dari konsep map ini bisa lebih jelas kita pahami. Teman-teman, selanjutnya izin saya menyampaikan dua contoh chat dari taksonomi Solo ini, yaitu berikutnya adalah peer review atau peninjauan rekan. Tadi tayangan video ini sudah ditayangkan. Yang kedua adalah konseptual doodling atau menggambar konseptual. Nah,
Coba kita lihat ulang videonya. Bunda Imas, apakah videonya nampak? Ada isinya. Itu bijian sayang, biji-bijian. Biji karet. Oh iya, pintar itu teh. Terus apa lagi setelah teh? Ih, boleh pakai apa? Gimana kainnya? Ini sayang. Apakah videonya kelihatan? Bukan Bunda, kelihatan videonya. Terdengar suaranya, Bun? Sudah kedengeran. Itu apa sayang? Panjang banget ininya. Boleh, gimana aja. Titiknya apa ya? Titiknya pakai apa ya? Pakai batu. Batu kecil. Oke, sudah iya apa sayang? D. Ayo buat D. Oke. Itulah contoh-contoh tentang pelaksanaan penilaian CAT atau Contextual Assessment Teknik yang bisa dilakukan di classroom. Classroom Assessment Teknik yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas. Dan contoh-contoh tersebut, contoh-contoh classroom assessment teknik ini ada tujuan-tujuan yang bertahap ya sampai ke konseptual dawdling adalah menggambar konseptual. Ini adalah kemampuan tertinggi seorang anak di mana guru membantu siswa mengorganisir, memvisualisasikan konsep-konsep yang mereka pelajari serta mengidentifikasi hubungan antar konsep. Sungguh luar biasa ya tadi nampak ibu guru di sini menguatkan konsep huruf dengan benda-benda di sekitarnya, konsep bentuk dengan dukungan-dukungan material yang ada di sekitar anak, sehingga contoh dari classroom assessment teknik ini bisa dipelajari oleh teman-teman di seluruh peserta di room ini dengan mudah. Saya coba tayangkan videonya dan teman-teman pun bisa mencari tayangan-tayangan video lain atau contoh-contoh implementasi pembelajaran lainnya yang bisa menjadikan referensi bahwa di kelas-kelas binaan kita terjadi penilaian yang berbasis classroom assessment teknik. Oke, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Kita memahami dan sudah mengetahui ada beberapa teknik assessment. Teknik observasi, kinerja, teknik proyek, tertulis, teh lisan, penugasan, dan portofolio. Kalau di SMA SMK, kita melihat assessment praktik kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Baik teman-teman, di mana penilaian pembelajaran bisa kita lakukan, terutama pembelajaran mendalam dengan taksonomi Solo tadi yang sudah saya paparkan, bisa dilakukan di kelas, di luar kelas, di area bermain, di lingkungan sekitar, di lokasi kunjungan pelajar, dan juga di rumah. Ya, lanjutnya teman-teman yang saya hormati, instrumen assessment yang pada umumnya kita pakai yang sesuai dengan petunjuk atau pedoman pelaksanaan asesmen yang dikeluarkan oleh Kemdikdasmen tahun 2024 yang lalu, itu ada instrumen yang namanya rubrik, yaitu capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dan dari kurang sampai yang terbaik. Kemudian ada instrumen checklist berupa data informasi, data diri, ciri-ciri karakteristik atau elemen yang dituju. Kemudian ada catatan anekdot ya. Ini juga tidak asing bagi guru-guru kita. Catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, sertai latar belakang kejadian dan hasil analisis dari observasi dari yang terlihat ya, bukan hasil dari asumsi atau dugaan. Kemudian grafik perkembangan, yaitu grafik atau infografis yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Ini biasa kita pakai bersama teman-teman melalui KMS ya, kartu menunjuk sehat atau kuesioner pra-screening. Grafik perkembangan ini mudah dikerjakan jika guru-guru kita sudah
paham rumusnya. Jika misalnya mengukur tinggi badan yang seimbang dengan berat badan, lingkar kepala yang sesuai dengan usia, berat badan yang sesuai dengan usia. Nah, seperti itulah infografis. Dan infografis ini mudah dipelajari, mudah dikerjakan oleh guru jika guru-guru kita sudah memahami rumus-rumusnya. Kemudian teman-teman yang saya hormati, izinkan saya tayangkan satu video, kemudian kita akan bersama-sama membahasnya melalui chat. Oke, baik, kita akan berkomunikasi melalui chat. Teknik asesmen apa yang akan Anda gunakan? Kemudian dalam permainan tadi, perkembangan apa yang nampak pada ananda kita? Baik, saya coba buka chatnya. Ya, Masya Allah. Ada banyak izin salat duhur. Tidak jelas videonya. Bu Haji, kelompok apa yang ditayangkan video disuguhkan pembelajaran angka? Apakah sesuai dengan kalimat yang disampaikan dengan kalimat tanya? Angka berapa itu memfasilitasi anak? Oke, terima kasih Bu Haji Maskanah ya dari Sumbawa ya. Coba saya kopas dulu ini. Kita akan menjadi bahan untuk kita diskusikan nanti ya. Terima kasih Bu Maskanah. Maaf belum saya bisa jawab. Kemudian coba kita lihat, mohon izin live dulu, tidak terlihat videonya. Videonya nggak kelihatan Bun, layar tidak berubah, masih slide yang tadi videonya, maaf izin, slide pendek. Wah, ini keluhan-keluhan, nggak berubah. Mohon materinya jangan dicoret sayang. Oh iya, yang tadi, apakah sudah ada link untuk absen, rubrik, teknik kinerja, perkembangan checklist? Nah, ini dia jawaban-jawabannya nih. Dari teman-teman kita ya, sudah mulai ada yang menjawab. Apa asesmen yang akan digunakan? Yang akan digunakan adalah teknik kinerja dari Ibu Suniati Riau. Ibu Aminah menjawab dari Kabupaten Karimun, perkembangan motorik kasar dan kognitif. Kemudian Ibu Dwiani dari Kalbar, rubrik yang dipakai, perkembangan motorik halus dan sosial emosional, Ibu Masita Abdullah. Coba saya baca lagi, masih adakah yang berkomentar? Ibu Kaspia, mana Ibu tadi? Ibu Masita Abdullah, perkembangan motorik halus, coba kita lihat lagi. Kemudian teknik asesmen, checklist, perkembangan nampak motorik dan kognitif, kinerja. Dari Aceh, Ibu Armayani, teknik asesmen, mana Ibu Aceh Armayani tadi ya? Maaf terlalu cepat. Kemudian Ibu Marta, pengawas dari Kabupaten Kaltara, teknik kinerja, rubrik perkembangan motorik dan kognitif. Kemudian Ibu Aminah dari Karimun, aktif sekali Ibu Aminah ini ya, Masya Allah, terima kasih. Checklist dan rubrik. Ibu Teri Kota Bogor, teknik checklist. Kemudian siapa lagi? Ibu Arisni Laima, checklist. Ibu Hartinem, presensi unggahan, lagi dong. Jatim, Ibu Lili Khalifah, video tidak bisa bergerak. Asesmen yang bisa digunakan, checklist, anekdot, dan perkembangan fisik dan motorik. Fitma Iriani, teknik checklist, perkembangan motorik kasar dan daya pikir. Eli Mulyani, catatan anekdot dan rubrik. Rahmawati, Kabupaten Penajam Pasir, ini Ibu Rahmawati, Penajam Pasir, grafik perkembangan. Kemudian Pabar dari Pakpak, Siti Halimah, teknik asesmennya adalah checklist dan perkembangan yang muncul adalah motorik kasar, kognitif, dan pengenal persamaan. Kognitif perkembangannya Ibu Teri dari Kota Bogor, perkembangan kinerja.
kemudian rubrik dan anekdot, teknik checklist, motorik halus dan kognitif. Ibu Juaria, kinerja dan catatan anekdot, perkembangan yang nampak, kognitif dan kemampuan motorik, checklist. Dan terakhir jawaban dari Ibu Khadijah, teknik checklist. Ibu Khadijah dari pengawas TKHST, mana itu? Ibu Rina Marlina, kinerja, rubrik, kognitif, motorik, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawaban melalui chat. Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit ya teman-teman. Kita akan lanjut ke teknik-teknik yang biasa dilakukan di taman kanak-kanak. Ini adalah penilaian dengan instrumen checklist. Mungkin ini juga tidak aneh bagi teman-teman, karena ini adalah instrumen yang biasa kita pergunakan. Kalau dari tayangan video tadi, mungkin ada anak yang membaca hadis, membaca Asmaul Husna, membaca doa dulu sebelum mereka bermain ya. Maka apakah konteksnya ketika sedang membaca itu anak terlihat fokus atau hanya sambil bermain-main? Maka ibu guru boleh menuangkan di sini muncul dan belum muncul, dan kejadian yang teramatinya apa. Misalnya ketika sedang membaca doa harian, anak tampak khusyuk, mengangkat kedua tangan sambil menunduk. Nah, kejadian yang teramati bisa dituliskan seperti itu oleh gurunya. Kemudian anak dapat berperilaku disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini kita korelasikan dengan 8 dimensi standar kompetensi lulusan. Apa konteksnya itu dalam konteks pembelajaran fase perkembangan apa? Apakah sosial emosional atau perkembangan emosi? Apakah muncul dan tidak muncul? Kemudian kejadian muncul, kemudian kejadian teramatinya seperti apa? Ketika anak melakukan disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Mungkin ibu guru bisa menuangkan dalam kejadian teramati, anak melewati kursi-kursi secara tertib dan disiplin, kemudian memulai kegiatan menyimpan bola sesuai dengan jumlah angka yang terdapat di dalam piring, dan konteksnya anak mandiri menyelesaikan dan bertanggung jawab menyelesaikan semua permainan. Bisa kejadian yang teramati seperti itu. Kemudian anak dapat bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-temannya saat merapikan alat-alat yang ada perlengkapan. Tadi dampak dalam video tidak terlihat ya, mungkin bisa di skip. Muncul anak bernalar kritis, bisa melakukan sosiodrama dan bermain peran. Nah, mungkin kita bisa mengambil salah satunya dari tujuan pembelajarannya, bernalar kritis. Konteksnya mungkin bisa kognitif, atau fase perkembangan bahasa. Munculkah atau belum munculkah? Bernalar kritis bisa tampak dalam kejadian yang teramati tadi. Anak menyimpan bola berdasarkan angka. Sejumlah bola berdasarkan angka yang tertuang di dalam piring kertas atau piring untuk menyimpan bola. Nalarnya kritis. Kemudian dia bisa mengkombinasikan berbagai warna. Nah, di situ kita bisa melihat mengambil salah satu. Kalau misalkan berbaris melakukan kolaborasi drama tidak perlu ya. Anak dapat aktif kreatif dalam kegiatan, mengetahui nama-nama benda apa saja yang tadi dalam permainan yang dia lakukan ya. Apakah ada kursi, meja, bentuk-bentuknya apa saja, bola itu bentuknya apa. Konteksnya, ibu guru mau menguatkan apa nih? Bahasanya kah? Fisik motoriknya kah? Atau sosial emosionalnya kah? Atau agamanya kah? Atau misalnya aspek lain yang berkembang, yang ingin dikembangkan. Muncul dan tidak muncul silahkan di checklist salah satu, dan kejadian yang teramatinya dituangkan secara deskriptif, singkat, dan tepat oleh ibu guru. Kemudian anak dapat berkreasi sesuai idenya dalam kegiatan dan permainan. Apakah betul tampak tadi anak kreatif? Kita kira kalau anak kreatif itu konteksnya di mana ya? Di kognitif kah atau di bahasa kah? Muncul dan belum muncul kah? Kemudian kreativitas yang munculnya apa? Oh, ternyata kreativitas dia melewati kursi-kursi itu dengan cara sambil bernyanyi dan menari dan menggerakkan tangannya. Itu kreativitasnya muncul saat melewati rintangan-rintangan dalam tayangan video tadi. Nah, ini mungkin instrumen checklist yang bisa saya contohkan, yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana guru-guru kita bisa melakukan evaluasi atau observasi dari perkembangan anak dalam permainan menyimpan bola tadi. Teman-teman,
Teknik berikutnya yang kita sering pelajari adalah portofolio atau menggunakan berbagai hasil karya siswa. Ini sudah hal yang lumrah atau biasa teman-teman kita lakukan. Tetapi dalam teknik portofolio ini, maaf saya tidak memberikan deskripsi secara rinci, namun saya langsung ke contoh format pengisian anekdot. Di sini teman-teman kita lihat apakah di sini ada interpretasi berdasarkan asumsi atau berdasarkan fakta yang terlihat. Mari kita baca sama-sama. Mari kita pahamkan guru-guru kita bahwa saat mereka membuat catatan anekdot, hendaknya tidak ada interpretasi yang sumbernya dari analisa subjektif. Ini contohnya. Tiko, usia 56 tahun, bulan September, ibu gurunya Ibu Umi, tuliskan apa yang Ibu Guru Umi lihat, dengar di bawah setiap tanggal peristiwa. Tanggal, ruang dan tempat, sentra, kemudian tanggalnya 13 September 2022. Ini nasi dan ikan buat Enda, kata Kio sambil menyodorkan kepadaku sepiring Lego. Sebentar Enda, Kio mau bikin kereta panjang. Kemudian ia berlari menuju Legonya. Ini narasi dibuat oleh guru loh ibu-ibu, teman-teman semua. Narasi ini dibuat oleh guru Ibu Umi. Ibu Umi menuliskan apa yang dia lihat dan dia dengar. Kemudian analisis capaiannya, nilai agama dan budi pekerti, ini masih tahun yang lama ya Bu ya, masih belum ke deskripsi PASE sesuai dengan SKL nomor 10 tahun 2025. Ini masih SKL yang lama. Nilai agama dan budi pekerti, Kio tahu tentang berbagi. Di sini nampak nih Kio menyodorkan nasi dan ikat buat Enda. Jati dirinya, Riko memiliki jiwa seorang desainer. Kenapa dia diasumsikan atau dideskripsikan oleh ibu gurunya memiliki jiwa seorang desainer? Artinya dia kreatif. Nampaknya dari kalimat ini. Bentar Enda, Kio mau bikin kereta panjang. Itu kreativitas dari Lego yang Kio punya. Literasi dan STEM-nya, Riko mengerti cara menyusun Lego menjadi sepiring nasi dan akan membuat kereta. Ini masih literasi ya. Dan STEM-nya tuh nampak di sini. Kemudian umpan balik, guru Ibu Umi akan mengeksplorasi Riko untuk menanamkan konsep matematika melalui Lego. Sebab di sini tidak ada konsep matematika dalam penjumlahan. Yang ada adalah STEM dan literasi, sains dan literasi yang muncul. Tapi penjumlahan atau terkait matematika, pembanding, klasifikasi nampaknya tidak muncul, sehingga umpan balik yang dibuat oleh Ibu Umi akan mengeksplorasi Riko untuk menanamkan konsep matematika melalui Lego. Inilah contoh catatan anekdot yang bisa dijadikan referensi bagi guru-guru kita sehingga guru-guru kita tidak kesulitan membuat catatan anekdot yang akan dituangkan ke dalam BLP atau buku laporan perkembangan anak. Kemudian teman-teman, ini beberapa potong saya coba mengambil rubrik skornya 201, siswa menjawab dengan benar, siswa menjawab terpisah, siswa tidak menjawab. Kemudian soal nomor 2, siswa menjawab dengan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini untuk pengetahuan. Kalau untuk keterampilan, kelancaran dalam melaporkan, aspek B3-nya siswa dapat melaporkan hasil diskusi dengan lancar, C2-nya siswa melaporkan diskusi dengan sedikit terbata-bata, ini kompetensi C2 ya. K1 keterampilan ke-1-nya siswa melaporkan hasil diskusi dengan terbata-bata dan tidak lancar. Nah, ini adalah rubrik yang bisa kita pakai untuk aspek keterampilan. Contoh ya. Berikutnya contoh rubrik untuk instrumen penilaian keterampilan. Kelancaran melaporkan baik, cukup, dan kurang. Penggunaan bahasa baik, cukup, dan kurang. Jadi skalanya skala Likert ya.
Skala tadi kalau skala Likert ini adalah skala sikap ya, baik, cukup dan kurang. Untuk rubrik menggunakan skala Likert, maaf, skala Likert angka 2, 1 dan 0. Kemudian untuk instrumen keterampilan menggunakan skala sikap, baik, cukup dan kurang. Dan ini beberapa contoh untuk penilaian skala sikap: tanggung jawab, toleransi, disiplin, contoh format-format atau instrumen yang bisa digunakan sebagai rubrik. Teman-teman, kita sampai ke sesi berikutnya, yaitu pengolahan data. Sebelum saya lanjut, izin saya membuka chat dulu. Adakah di sini chat? Ibu Juwariah, teknik kinerja dan catatan anekdot perkembangan yang tampak kognitif dan kemampuan motorik. Ibu Rosida SPD Parigi Montong, teknik checklist, kinerja rubrik. Oh, ini untuk yang tadi ya, untuk analisa penilaian yang tadi ya. Coba kita lihat di kolom konteks apa yang harus diisi, Bun. Tadi sudah saya sampaikan, Ibu Aceh Arya. Dari Aceh, Ibu Armayani, dalam konteks kita bisa menuangkan aspek apa yang ingin dinilai atau diteliti atau dianalisa oleh guru. Apakah kognitif atau bahasa atau sosial emosional atau nilai agama dan akhlak. Konteks berarti diisi dengan lingkup perkembangan ya, betul Bu. Konteks diisi dengan bidang perkembangan, siap Bu. Kita kadang-kadang suka menyamaratakan antara aspek perkembangan, lingkup perkembangan, juga dengan bidang perkembangan ya. Padahal tujuannya kita sama-sama ke sana. Oke, nanti kita akan membahas itu lebih dalam di konteks yang lain, tapi kita akan lanjutkan pada pengolahan hasil asesmen. Ceritanya guru-guru kita sudah kita pahamkan nih, teman-teman. Bagaimana dengan taksonomi Solo dari setiap fase-fase perkembangan. Fase-fase itu kemudian kita nilai, kita lakukan asesmen berdasarkan analisa taksonomi Solo. Maka data-data sudah kita kumpulkan. Dan sekaranglah pengolahan data dari hasil asesmen itu dilakukan. Maka saya mencoba merelevansikannya agar penilaian atau asesmen ini mendalam dengan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 di pasal 4 terkait dengan standar kompetensi lulusan yang baru saja terbit beberapa hari yang lalu, bahwa standar kompetensi lulusan mencakup 8 dimensi profil lulusan yang harus dikuasai pada akhir jenjang pendidikan di pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Keimanan ketakwaan terhadap Tuhan, kewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaborasi, mandiri, sehat, dan mampu berkomunikasi. Ini nampak tidak jauh ya dari 5 profil pelajar Pancasila tahun kemarin, tapi kemudian dikembangkan menjadi lebih spesifik. Ada unsur kemampuan berkomunikasi dan unsur kesehatan serta kemampuan sebagai warga negara. Ya, kalau kemarin ada nggak ya kewarganegaraan? Nampaknya adanya di kebinekaan ya. Oke. Nah, pengolahan data hasil assessment itulah yang akan kita bahas saat berikutnya, yang berlandaskan atau mencoba kita perdalam, kita deepkan dengan assessment dengan standar kompetensi lulusan. Sehingga assessment yang dilakukan oleh guru-guru kita menjadi deep karena terintegrasi dan terkait dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Oke, teman-teman. Setelah pengumpulan dokumentasi belajar peserta didik, seiring proses hingga akhir perkembangan, guru dapat mengolah hasil asesmen tersebut untuk menentukan capaian peserta didik secara menyeluruh. Dalam prosesnya, guru-guru kita dapat mengembangkan beragam strategi dan teknis. Boleh teknis mana saja, boleh strategi apa saja. Boleh dalam strategi tersebut ibu guru sambil membuka taksonomi Solo. Apakah saya sudah sampai di level tertinggi atau anak saya masih di level awal dalam struktural dan multistruktural, atau di rekayasa dan perkembangan pengembangan kemampuan perkembangannya. Kemudian menggunakan juga bentuk instrumen asesmen yang bervariasi dan relevan dengan perkembangan anak. Hingga pada akhirnya guru-guru kita dapat menerjemahkannya ke dalam sebuah instrumen
melalui perencanaan yang saya buat contoh seperti ini. Ini contoh ini juga saya ambil dari pedoman penilaian dan asesmen pendidikan anak usia dini berdasarkan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Hingga sampailah pada saat guru-guru kita memberikan laporan hasil asesmen kepada orang tua siswa, dan hasil laporan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh guru dilaporkan kepada orang tua siswa dalam bentuk laporan hasil asesmen. Setelah penilaian formatif dan sumatif dilaksanakan dengan berbagai metode yang dipilih oleh guru, selanjutnya diapakan? Ya dilaporkan. Paling tidak laporan tersebut memuat 4 hal. Pertama, laporan dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Ya jelas. Yang kedua, laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik. Laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih spesifik. Dibuat laporan hasil penilaian atau asesmen atau bisa juga dalam bentuk rapot. Di sini saya ingin menambahkan, maaf ada yang terlewat, penilaian dalam bentuk deskripsi tertulis. Boleh teman-teman nanti membuatnya atau merevisinya PowerPoint ini sehingga teman-teman bisa lebih mendalami dan memahaminya. Maaf, di sini saya tidak mencantumkan kata-kata narasi deskripsi, tertinggal tadi ya. Dan akhirnya teman-teman kita bisa menyampaikan laporan perkembangan anak berupa rapot contoh. Ini contoh rapot sederhana yang berisi foto-foto atau video-video, link video yang bisa diakses oleh orang tua murid sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas penilaian yang dilakukan oleh guru-guru kita. Nampaknya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Izin saya kembali ke room chat. Perkembangan yang muncul kognitif, motorik, konsep hitung. Di kolom konteks apa yang harus diisi Bun? Udah tadi ya, boleh aspek perkembangan, boleh lingkup perkembangan, boleh bidang perkembangan. Konteks berarti diisi dengan lingkup perkembangan, betul. Oke, kita lihat yang terakhir. Ada? Bu Ida, bisakah dijelaskan sedikit tentang taksonomi Solo? Karena ini ilmu baru buat kami. Yang biasa kita dengar taksonomi belum. Kenapa materinya coret-coret jadi kurang cantik untuk difoto? Maaf ya Bu Lina, Bu Santi dari pengawas Kalsel, bukan saya yang coret-coret Bu. Ibu Halimatus Sa'diyah mohon dijelaskan kembali tahapan kemampuan kognitif anak sesuai taksonomi Solo dan implementasinya pada pembelajaran di taman kanak-kanak. Oke, teman-teman yang saya hormati, PowerPoint saya sudah selesai. Kita akan masuk ke room diskusi. Untuk selanjutnya, izin saya stop share dulu. Oke. Bunda Imas, Iya, hadapan. siap. Luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, benar-benar semangat 45 kita. Kita sudah di jam 13.09 loh. Kita berakhir di jam berapa dong, Bunda Imas? Iya, karena memang bunda-bunda pengawas mereka hebat. Tadi itu sudah terlambat memang karena Bunda Ida itu kan masuk tadi sudah jam 11 Jam 12 kurang seperempat. Iya, hampir jam 12 kurang 4 menit ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada tambahan waktu ya. Bapak Ibu pengawas, waktunya sesi tanya jawab. Karena ini materinya luar biasa, bagus-bagus semuanya pokoknya ya. Jadi benar-benar bahagia dan juga senang sekali. Mudah-mudahan masih tetap semangat di ruang Zoom ini. Bapak Ibu silahkan untuk sesi tanya jawab, dipersilahkan. Baik. Supaya tetap semangat dan juga tetap ceria. Boleh Bunda Imas dipanggil, mungkin Edit ada teman-teman yang sudah raise hand, ada 4 orang, ada Pak Mulyadi, ada Ibu Ati, kemudian ada Ibu Siti Khalifah dari Penajam Pasir, kemudian ada Yulian Agustinur. Silakan Bunda. Silakan Pak Mulyadi ya, yang terganteng dulu lah yang dipanggil supaya ngantuknya hilang. Silakan Pak Mulyadi, boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materinya menarik, Bun.
walaupun di jam-jam agak rawan ini Bun. Betul, saya juga khawatir ini, khawatir Ya, teman-teman. jam-jam rawan ini Bun, karena jam-jam ini sangatlah bisa dikatakan seger-seger gimana gitu Bun. Kena kena angin tiup langsung sepoi-sepoi kesirep sedikit Bun, tidak apa-apa. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Materinya sangat sangat menantang karena di era begini nih kita sudah terlalu terlena dengan asesmen yang sudah diterapkan. Kemudian ada hal yang baru seperti ini rasanya menghadapi dilema yang sangat tajam sekali. Kenapa? Dengan munculnya tiga konsep, yaitu tentang penilaian, keterampilan, kognitif, dan sikap, ini pun juga harus terjaring. Kemudian mungkin pada kurikulum Merdeka, rubrik itu masih belum dimantapkan. Sekarang Betul. rubrik menjadi tolak ukur. Hmm. Sekarang ini, sementara kami di lapangan menemukan yang pertama, teman-teman masih yang sangat sangat fenomenal sekali adalah checklist. Hmm. Checklist. Ini fenomenal sekali karena mungkin yang paling mudah Hmm. yang dilaksanakan. Kemudian kalau bicara tentang foto seri, kemungkinan itu pun prosesnya bisa masih berkelanjutan. Mungkin muncul lagi portofolio. Nah, ini tolong Bun, pertanyaan saya, tolong Bunda nanti, apabila dari instrumen yang ada ini portofolio, mohon 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 pencerahan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya. untuk penilaian yang akan dilakukan nanti dalam pembelajaran mendalam ini, mungkin penggunaannya sekarang. Apakah secara individual ataukah mungkin secara kolektif? Dalam arti kalau jumlah murid 15 tiap hari apakah totalitas? 15 semua di total hari itu dinilai, apakah hanya anak yang bisa kita pilah-pilah menjadi 5 atau dalam arti 3 hari kita berubah lagi. Ini mohon penjelasan. Kemudian yang ketiga, tadi Ibu memaparkan yang terakhir terkait masalah pelaporan. Ini kayaknya tidak jauh beda dengan Kumer kayaknya. Namun mohon nanti Bu, kalau mungkin ada narasi yang berkaitan dengan eh, pembelajaran mendalam, mungkin bisalah karena kami selaku pengawas kalau mungkin secara praktik mungkin ya agak lama, tapi kalau mungkin ada hal yang Bu Ida ada, bisalah mungkin di-share kepada teman-teman sebagai gambaran kami di lapangan. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita spill satu-satu aja ya Bunda Imas ya. Ya, baik-baik. Oke. Pak Mulyadi, luar biasa sekali pertanyaannya ya terkait dengan penilaian portofolio. Saya tidak membuat deskripsi atau penjelasan lebih detail di tayangan paparan tadi terkait penilaian portofolio. Namun, sejauh yang saya pahami, portofolio itu adalah kumpulan rekam jejak ya. Kumpulan rekam jejak baik berupa datanya berupa kertas, berupa tayangan digital atau berupa laporan-laporan dari pihak luar. Itu adalah semuanya kumpulan portofolio. Eh, Teknik penilaian portofolio ini menyangkut juga aspek kesehatan, aspek gizi, bahkan aspek psikologis anak. Jadi, kalau selama ini teman-teman kita mengumpulkan hasil-hasil karya siswa, kemudian dia clipping-clipping, kemudian ada yang dibuat dalam bentuk digital, misalnya bentuk gambar JPEG, kemudian dikumpulkan dan bukan dibuatkan dalam satu folder menjadi sebuah tayangan video kumpulan karya, itu pun adalah portofolio. Tetapi yang saya pahami secara utuh bahwa penilaian portofolio tidak hanya menyangkut satu aspek, tapi harus seluruh aspek perkembangan anak. Mulai dari kesehatannya, riwayat orang tuanya, riwayat masa kecilnya, medical recordnya, kemudian juga riwayat penyakitnya juga secara utuh. Bahkan sampai ukuran tahun berapa dia pernah jatuh sakit agak lama, sehingga itu menjadi satu rentetan ke portofolio atau profil anak secara utuh. Itu yang saya pahami terkait dengan penilaian portofolio. Makanya untuk berbicara penilaian portofolio ini agak banyak sekali, sebab ada beberapa sekolah yang membuat portofolio itu dalam bentuk
bintex ya, banner map besar yang kumpulannya di dalamnya karya anak saja gitu. Kalau menurut saya itu bukan portofolio ya, itu adalah kumpulan hasil karya. Tapi ada juga yang dalam bentuk digital terkait seluruh profil anak. Itu yang saya pahami Pak Mulyadi. Kemudian penilaian mendalam dalam implementasinya di kelas. Yang ingin saya maksudkan dalam paparan hari ini, bagaimana kita sebagai pengawas perlu memahami salah satu pendekatan pembelajaran mendalam dengan melihat taksonomi Solo. Tadi yang saya paparkan, coba kita sama-sama kembali pelajari nanti. Kemudian kita lihat bagaimana guru-guru kita melakukan penilaian dan mereka di level mana. Apa yang sudah mereka lakukan? Kita beritahu, oh Bu, Ibu sudah melakukan penilaian dengan tahap CAT, kontekstual, classroom, assessment, teknik dengan peta konsep. Ibu sudah melakukan itu, sebab Ibu tadi tampak seperti ini. Nah, harapan saya seperti itu. Kita sama-sama, saya pun masih dalam belajar memahami teori taksonomi Solo ini, dan sehingga ketika guru melakukan penilaian, misalnya melihat bagaimana anak yang marah, anaknya tantrum, itu nggak selesai dengan memberikan diupahan, kata orang Sunda mahnya, tapi dengan mencoba masuk ke dalam emosi anak sehingga emosinya terregulasi, terkendali, marahnya mereda, umpatan-umpatan dari mulutnya hilang sedikit demi sedikit, sehingga assessment, penilaian untuk mengubah fase perkembangannya terjadi secara mendalam. Meskipun itu butuh proses, butuh effort dari seorang guru. Nah, kemudian penilaian anak dalam satu hari itu berapa sih idealnya? Kalau ini yang tahu guru ya, Bu. Tapi kan kita juga sama-sama pernah jadi guru ya, Bu Mas ya. Ya, Kita kan pernah sama-sama jadi guru. Kita lihat nih di Dapodik nih, satu orang guru usia 5-6 tahun idealnya mengampu maksimal 12-15 anak. 5-6 tahun loh. Itu sudah berdasarkan analisa ahli sehingga menjadi referensi untuk menjadi perbanding atau pembanding antara jumlah siswa dengan jumlah guru. Saya rasa kalau di Dapodik sudah disyaratkan 12-15 dalam satu hari, maka guru harus mampu melakukan assessment dengan berbagai teknik untuk 15-12 anak dalam satu hari. Apa dia mau pakai teknik hasil karya, atau dia mau pakai teknik anekdot, atau dia mau teknik checklist. Untuk setiap anak kan berbeda kondisinya. Tapi banyaknya sesuai dengan ketentuan 1 sampai maksimal 15 anak untuk usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak. Itu Pak Mulyadi mungkin yang bisa saya jawab. Oh, masih belum ada satu, Bun. Apa tuh? Narasi yang Ibu gambarkan sebelum PPT jenengan selesai, apakah masih gambaran itu memberikan contoh tentang hasil pelaporan yang masih seperti di Kumer, atau mungkin sudah ada desain yang berkaitan dengan Oke. Untuk yang deep learning ini, yang ini Bu, contoh format deep learning, saya tidak ke sana Pak. Yang saya sampaikan adalah pendekatan deep learningnya melalui taksonomi Solo. Kalau instrumen pelaporan, saya masih mengambil referensi Kurmer, kurikulum nasional. Oke, berarti intinya kalau begitu tidak jauh beda apa yang sudah disampaikan Bunda tadi. Hanya nanti tinggal kita mengikuti arahan yang harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan. Begitu aja kan intinya. Betul, setuju. Yang jelas taksonomi Solo salah satu pendekatan, salah satu yang bisa kita pelajari secara teoritik agar penilaian yang dilakukan guru itu deep. Searah dengan 3 pilar deep learning. Penilaian itu harus menyenangkan, penilaian itu bermakna, dan penilaian itu menguatkan atau mindful, menguatkan. Apakah menguatkan pengetahuan anak,
menguatkan keterampilan anak, menguatkan karakter baku, baik dan kuat pada diri anak. Pilarnya 3 dari deep learning itu ya, joyful, mindful, meaningful. Ada nggak di penilaian tersebut? Baik itu checklist, baik itu hasil karya, baik itu catatan anekdot, dipilar dengan deep learning, dengan 3 pilar deep learning yang tadi. Kalaupun tadi ada taksonomi solo, itu adalah untuk bahan evaluasi kita, Pak. Bahan untuk kita pelajari secara teoritik. Baik, Mungkin terima seperti kasih. itu, Pak Mul. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak puas ya. Pak Mul terus mencari jawaban yang baru. Oke, baik Pak Mul, terima kasih banyak, luar biasa pertanyaannya dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Bunda Ida. Dan selanjutnya dipersilakan Ibu Yulia Agustinur, silakan. Bu Yulia, silakan Bu Yulia. Karena banyak yang ngecat juga. Apakah Bu Yulia masih ada? Oh, nampaknya oh ya sudah Baik, dibuka ini. sudah. Silakan, Baik. silakan. Dengar Bun suara saya? Ya. Ya, terdengar bagus. Materinya sangat luar biasa Bunda Ida. Saya sampai menyimak gitu ya. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan PPT-nya agar bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah yang tadi ditampilkan oleh Bunda Ida, itu saya pernah melihat di beberapa TK sudah sudah menjalankan hal-hal tersebut. Yang cuma yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, yaitu apa sih yang membedakan asesmen pada pendekatan yang sebelumnya dengan pendekatan pembelajaran mendalam, yang tentunya kita tahu sebelumnya itu kan menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka kalau memang benar-benar asesmennya dilakukan, itu saya melihat dari beberapa TK ya, terutama TK-TK yang besar itu sudah melaksanakan atau melihat yang tadi contoh-contoh tadi Bunda Ida tampilkan. Cuma di sini saya mau tarik benang merahnya tuh seperti apa yang membedakannya itu. Itu aja Bunda Ida, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Aduh, pertanyaannya bagus sekali nih, Bun. Saya nggak bisa jawab, Bun. Kita tanya deh teman lain. Oke. Wow, luar biasa Ibu Yuliana Agustinur. Saya juga tidak akan menutup teman-teman untuk memberi pendapat ya dari pertanyaan teman-teman kita yang muncul di room Zoom ini. Izin saya memberikan ulasan Ibu Yuliana. Kalau tari kurmer atau kurikulum nasional sebelumnya kita sebetulnya sudah mendalam sih ya Bu ya, dengan teknik-teknik catatan anekdot yang kita pakai, kemudian hasil karya, kemudian dengan teknik menggunakan instrumen checklist. Pada prinsipnya semua juga mengarah ke assessment deep learning atau assessment mendalam. Tapi pembedanya pada konteks sekarang di tahun 2025 ini, di mana Pak Menteri lebih menekankan coba pembelajaran itu diperdalam oleh guru-guru. Perdalam bagaimana guru-guru kita bisa memberikan pengetahuan itu sampai memberi makna kepada anak-anak. Bahwa apa yang diajarkan oleh guru itu meresap sekali ke dalam hati sanubari anak-anak kita. Saya tetap berpedoman kepada 3 pilar deep learning yang sudah menjadi wacana ya, walaupun secara literasi kita belum melihat ada pedoman-pedoman mengarah ke sana karena di tahun ini baru saja teman-teman kita para fasilitatornya dilatih, mungkin juga ke depan masih ada banyak perubahan-perubahan dalam panduan-panduannya, tetapi bagi saya dalam pelaksanaan assessment, 3 pilar deep learning itu harus tetap dipakai, tetap menjadi satu kesatuan, bahwa penilaian dilaksanakan harus menyenangkan, penilaian yang dilaksanakan oleh guru itu mindful, artinya menguatkan konsep berpikir anak, menguatkan kognitif anak, dan meaningful, sehingga sikapnya berubah. Bermakna bagi mereka yang mendorong kepada perubahan sikap. Kalau kita lihat beberapa tayangan tadi Bu Yuliana,
di mana guru begitu terus menstimulasi anak sehingga anak memiliki kesenangan saat belajar, padahal ibu guru sedang melakukan assessment dengan teknik yang sangat joy begitu, kemudian dengan pelaksanaan yang sangat joyful dan menyenangkan. Kemudian guru juga mendorong mindfulnya, otaknya, pengetahuannya, di mana anak diminta untuk menyebutkan nama atau angka-angka dan menyebutkan sebagian warna, dan seluruh konsepnya dikuatkan sehingga memori kognitifnya terstimulasi dan meaningful, bermakna, sehingga anak didorong ke meja untuk mencoba merefleksikan apa yang dia kerjakan ke dalam sebuah tulisan. Dan bagi saya pembelajaran itu sudah mendalam. Bagi saya melihatnya itu guru sudah berupaya untuk membuat sebuah assessment yang mendalam. Nampaknya pembedanya hanya di situ saja, Bu. Kalau kemarin nggak ada deep learning assessment, sekarang di assessmentnya ada deep learning dengan 3 pola tadi, dengan tiga pilar tadi, joyful, mindful, dan meaningful. Mudah-mudahan Bu Juliana terus mencari referensi lain ya. Terima kasih Bu Yul. Terima kasih, ya luar biasa pertanyaan dan juga jawabannya. Kita kasih kesempatan lagi untuk rekan pengawas berikutnya, Ibu Hajah Ati, silahkan. Ibu Hajah Ati, dipersilahkan. Bu Hajah Ati masih ada? Terima kasih Bu Ibu. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida sangat menarik. Alhamdulillah kita bisa ketemu di forum ini, forum untuk Masya Allah, diskusi kangen kita. banget. Terima kasih Pak Ketua, Pak Munib yang sudah memfasilitasi kita. Saya membaca beberapa PPT tadi, Bu, tentang keterkaitan asesmen yang kita lakukan pada saat ini. Nah, dari teknik tadi mungkin karena mungkin PPT ini akan dibagi ke kami semua, yang menjadi takutnya mereka salah persepsi. Di sini ada teknik asesmen itu ada observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, dan tes lisan. Mungkin penugasan dan portofolio. Nah, itu mungkin yang takutnya nanti PPT ini jadikan bahan bagi kami, karena memang di teknik asesmen di Taman Kanak-Kanak itu hanya observasi, kinerja, dan portofolio untuk asesmen sumatif. Kemudian yang kedua, dari instrumen, tadi saya melihat instrumen itu ada rubrik, checklist, catatan anekdot, dan grafik perkembangan. Bagaimana dengan hasil karya, portofolio, hati karya, dengan foto berseri itu tidak ada di dalam tayangan tadi, Bu. Apakah mungkin dirubah atau tidak? Walaupun kata Ibu mungkin ini hanya sebatas bagaimanapun juga, sebagus apapun juga asesmen yang ada di PAUD itu tetap perkembangan dan pertumbuhan nomor 1. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari laporan tadi, mohon penjelasannya Bu. Setahu saya, mungkin saya mohon koreksi, bahwa untuk penilaian formatif itu tidak dimasukkan ke dalam laporan perkembangan anak. Hanya penilaian sumatif. Apakah mungkin sekarang ada perubahan? Karena penilaian formatif itu hanya sebagai asesmen awal. Yang tekniknya asesmen awan dan asesmen harian, yang tidak mungkin kita masukkan karena mereka belum masuk pada tujuan pembelajaran. Mohon Ibu Bunda Ida untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati, saya kangen dengan kritik-kritiknya dan ini sangat luar biasa sekali. Baik, saya akan coba ramu kembali PowerPoint tadi sehingga tidak menimbulkan multi persepsi ya, Ibu Ati. Terima kasih. Akan saya revisi beberapa PowerPoint berdasarkan disesuaikan dengan konteks Taman Kanak-Kanak. Kemudian untuk instrumen hasil karya dan foto berseri, apakah masih bisa dipakai? Baik, nanti saya akan tambahkan juga di PowerPoint-nya supaya menjadi lengkap ya bagi referensi teman-teman kita, dan mungkin beberapa contoh saya bisa selipkan di dalamnya. Terkait dengan asesmen formatif, memang betul sekali Bu Ati bahwa asesmen formatif adalah asesmen awal yang tidak perlu dilakukan atau dilaporkan karena itu adalah asesmen test behavior.
atau teori tes pertama ketika anak itu datang. Asesmen formatif yang biasa dilakukan oleh guru-guru kita bisa dengan menyapa setinggi tubuh anak kita, atau bisa hanya dengan bertanya apakah kamu sudah sarapan, atau bisa dengan mencium atau saling cipika-cipiki dengan anak untuk melihat apakah tubuhnya cukup suhu tubuhnya cukup bagus saat ini atau dia terasa demam. Nah, itu adalah asesmen formatif yang tidak perlu dijadikan referensi sebagai laporan. Tapi yang akan menjadi laporan perkembangan anak adalah assessment as learning dan assessment is learning yang dilakukan oleh guru dan refleksi dari anak itu sendiri yang dijadikan asesmen sumatif di akhir kegiatan pembelajaran 1 semester. Terima kasih Bu Ati, koreksi-koreksinya sangat bermanfaat sekali bagi saya, dan saya akan segera untuk merevisinya. Nuhun Bu Ati. Iya, luar biasa Ibu Ati. Pertanyaannya keren Kangen dan banget juga nih Bu Ati, pengen cipika-cipiki, peluk-peluk. Iya, Masih ada sudah kan? kangen ya. Sudah kangen ya Bunda Ida ya. Ibu Imas, ini ada Baik. beberapa masukan dari teman-teman yang sangat luar biasa sekali. Dari Ibu Haji di chat ini ramai sekali berkomentar teman-teman kita. Ada Ibu Aji Aisuherti, ini dari Jawa Barat, Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana jika dalam menentukan tujuan pembelajaran mempergunakan taksonomi Bloom yang mulai mengingat, memahami, merefleksi, dan mencipta, bagaimana pelaksanaan asesmennya, lalu bagaimana pelaksanaan asesmennya kaitan dengan teori taksonomi Solo. Dijawab oleh Ibu Rianti nih. Ibu Rianti luar biasa. Terima kasih Ibu Rianti. Luar biasa. Taksonomi Solo lebih fokus pada kedalaman pemahaman yang harus dimiliki oleh guru. Betul sekali. Sedangkan taksonomi Bloom yang mengklasifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor lebih banyak kita dukung dengan instrumen atau teknik dalam pelaksanaannya. Luar biasa ini. Teman-teman kita juga berkomentar di chat. Jadi komunikasi Zoom ini tidak terbatas dengan suara saja, tapi di chat juga banyak teman-teman berkomentar. Terima kasih Ibu Aisuherti, Ibu Rianti, dan teman-teman semua dari Fak-Fak, dari Kalimantan, dari Penajam Pasir, dan teman-teman yang lain. Ayo, kita masih ada 2 orang sebelum kita selesaikan di jam 13.45. Ada Ibu Suniati dari Riau. Ada Ibu Siti Khalifah ya. Oh, silakan Ibu Siti Khalifah. Silakan Ibu Siti Khalifah. Masih ada di ruangan? Ibu Siti Khalifah, apakah masih ada? Tampaknya mic-nya belum dibuka. Silakan Bunda Siti Khalifah. Satu lagi barangkali ada yang... Oh iya, kelihatannya mic-nya tidak bisa dibuka Ibu Siti Khalifah. Ibu Suniati, boleh Ibu menyampaikannya melalui chat? Ya, silakan Ibu. Ibu Suniati. Sama juga tidak bisa dibuka. Oke. Bu Imas, kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan. Jika waktu kita memang sudah habis di titik 13.40 atau memang sudah habis, seharusnya habis di 13.300 ya. Teman-teman boleh berkomentar, memberikan saran, pendapat, atau misalnya sekedar bertukar ide gagasan di grup ya. Bu Imas, bisakah? Iya. Bisa Pak, sangat bisa Bu. Sangat bisa ya? Sangat bisa, iya. Baik Bunda, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pengawas TK seluruh Indonesia, karena ada beberapa yang ingin bertanya, tetapi rupa-rupanya tidak bisa dibuka, sehingga waktu jualah akhir daripada materi kedua yang telah disampaikan oleh Bunda Ida, sudah alhamdulillah semuanya materi pada hari ini, di hari kedua ini bagus-bagus sekali dan menyemangati kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang tetap setia sampai jam rawan seperti ini. Mudah-mudahan besok tetap kembali bersemangat. Dan mohon izin kepada Bunda Ida untuk closing statement-nya buat kita semuanya.
Baik, Alhamdulillah. Closing statement dari saya. Kita walaupun usia sudah mendekati masa pensiun, jangan pernah berhenti belajar. Masya Allah, teman-teman semua di jam sekian masih berisi 429 orang dan itu sebuah kebanggaan bagi saya sendiri. Mari kita sama-sama tetap belajar, belajar, belajar sepanjang hayat. Terima kasih Bunda Imas, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf bila ada kata, suara, atau notasi, gestur yang tidak nampak tidak nyaman untuk dilihat dan didengar. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bunda Ida. Semuanya keren, semuanya bagus. Semua penampilan, materi luar biasa. Jadi hari ini, hari kedua ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, sehat selalu Bunda, dan tetap cantik untuk kita semuanya. Oke. Dan untuk ketua, bagaimana Pak Munif? Apakah ada pesan dan pesan sebelum ditutup gitu? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup. Oh ya, baik, baik. Baik Bapak Ibu hadirin atau Bapak Ibu pengawas hebat seluruh Indonesia, Alhamdulillah selesai sudah acara pada hari kedua ini yang telah kita lewati bersama-sama. Kami atas nama panitia penyelenggara mohon maaf jika ada alfa dan khilaf, bila ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi kami mohon maaf dan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk besok di hari ketiga. Dan sebelum ditutup, kita akan bahagia sebentar, sedikit saja. Kami senang di FPTKI. Kami bahagia ada di FPTKI. Banyak ilmunya, banyak narasumbernya, cepat informasinya untuk kita semua. Kami senang di FPTKI. Kami bahagia di FPTKI. Luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah acara pada hari ini, hari kedua, kita akhiri bersama-sama dengan ucapan rasa syukur kepada Allah. Dengan bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, terima kasih Bunda Ida cantik, semangat. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Ketua. Pak Munif, terima kasih. Sukses jaya FPTKI. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Ida, Saidah, Bu Dimas, teman-teman lain. Dan seluruhnya. Mantap.